Selanjutnya mari kita sama-sama ikuti, mari kita sama-sama dengarkan penjelasan tentang keutamaan hari raya Id atau hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, bersumber dari kitab Mukasyafatul Qulub karangan Syekh Imam Ghazali, sampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Husain Al-Farisi. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man wa khairu maqama wa ahsanu nadiya. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anhu. Wa bi sanatil muttasil ilal imamil muallif rahimallahu ta'ala fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, para asatiz, para dewan guru, wabil khusus akhinal kiram, guru kita Bapak Kiai Haji Ma'mun Adung, matanallahu bituli hayatihi wa murabbi ruhi, amin. Segenap dewan pengurus Majelis Ta'lim Al-Aqobah, Bapak Nana dan segenap jajarannya, wabil khusus kepada Bapak penasehat, Bapak Wandi, Bapak Jagus, Bapak Haji Untung, dan segenap pengurus lainnya. Wabil khusus kepada akhinal kiram Ustaz Sulaiman, setia senantiasa berdiri di hadapan kita untuk memimpin acara. Segenap juga yang kami hormati, kami banggakan, jamaah rutin kajian Majelis Ta'lim Al-Aqobah yang dari berbagai tempat, masjid dan musola, setiap saat kehadirannya di dalam ikuti taklim dan kajian-kajian. Para bapak-bapak haji, orang-orang tua kami yang tidak sebutkan satu-satu tapi tidak mengurangi ta'zim dan penghormatan kami kepada bapak-bapak semua. Minal a'idin al-faizin, qulu amin ana wa antum bi khair, ja'alallahu iyyakum minas shaimin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Itu diantara salah satu doa yang diucapkan Rasul ketika di hari raya. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang fitri ini, di bulan Syawal, kita masih berada bulan di mana di bulan ini Allah begitu banyak turunkan rahmat, mahabbah, cinta kepada kita umatnya. Allah tidak lagi hitung sudah berapa banyak rahmat dan cinta Allah diturunkan pada bulan ini. Tidak ada lagi manusia yang hatinya tidak terbuka memberikan maaf dan meminta maaf atas segala kesalahan. Karena hanya Allah berikan berlebih turunnya rahmat itu di bulan ini. Perkenankan Al-Fakir menyampaikan tema tentang hal yang berkaitan dengan masalah Idul Fitri ataupun Idul Adha dan
id-id lainnya di dalam hari raya umat Islam. Mungkin kita hanya mengenal 2 raya hari id itu. Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah pasca Ramadan usai, kita masuk ditandai dengan takbir walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah sempurnakan id kita, sempurnakan Ramadan kita 30 hari atau 29 pada kebiasaannya. Lalu ditutup dengan takbir ketika selesai berbuka pada maghrib. Sampai menjelang terbitnya fajar, naiknya khotib ke mimbar sampai ke turunnya. Selesai sudah. Setelah itu masuk pada tanggal 1 Syawal. Ada gerangan apa kiranya yang Allah berikan begitu banyak keagungan, kemuliaan, keberkahan yang tiada tara Allah berikan di bulan Syawal ini. Sampai Allah juga lewat Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, bila kau ingin sempurnakan Ramadanmu, dianggap nilai puasanya dalam 30 hari plus 6 hari menjadi nilai 1 tahun full, nilai seolah nilai pahalanya setara dengan ibadah puasa selama 1 tahun. Bagaimana caranya? Makanya kata Rasul, wa atba'ahu sittan min Syawal. Ramadan usai, istirahat 1 hari, kan di hari itu haram kita berpuasa. Di tanggal 1 Syawal haram kita berpuasa sunnah. Ya, batalkan iftar. Kan itulah hari raya Id. Ya, setelah selesai hari kedua silaturahmi, saling berkunjung, ziarah, saling maaf-maafkan, musafahah, saling berkunjung. Ya, selesai sudah. Ya. Lalu di hari kedua, bagi yang mungkin yang biasa sudah melaksanakan Syawal, ayo kalau bisa dilaksanakan. Karena di hari berikutnya sudah begitu berat lagi ujian akan datang. Justru masih ada rasa suasana Ramadan di tanggal 2. Makanya banyak yang menuntaskan Syawalnya di tanggal 2 sampai di tanggal 7, 6 hari. Ini saya mau tanya, kira-kira udah tuntas belum Syawalnya nih? Puasa Syawalnya? Belum? Insya Allah ya, minggu depan ya. Ya kita mah Ustadz di belakang-belakang aja lah, masih banyak rengginang di rumah. Sprit, panta masih banyak di rumah. Ya, masih banyak makanan, ada rendang, kalau macam, sayang Ustadz. Ya boleh-boleh aja gitu ya, nggak masalah. Karena puasa ini adalah bukan sesuatu yang diharuskan, dianjurkan oleh Rasulullah. Rasul sendiri nggak pernah luput dari puasa Syawal. Karena kesempurnaan Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari. Siapa orang yang berpuasa Ramadan diikuti dengan Syawal, ka'annama seolah-olah saumud dahar, puasa 1 tahun. Jadi 360. 300-nya di 30 hari Ramadan, 60-nya di 6 hari Syawal. Jadi 360. 36 hari dikali 100, 360. Digenapkan 1 tahun, makanya sempurnalah nilai puasa Ramadan plus 6 hari Syawal. Gitu loh maksudnya Pak ya. Jadi kalau hari yang ini kita belum Syawal nih, niatkan Pak, insya Allah mudah-mudahan. Bagaimana Ustaz, bisa nggak? Dicicil, bisa, nggak masalah. Yang penting jumlahnya jangan kurang dari 6. Gitu. Ustaz, bisa nggak digabung sama kodok? Boleh saja, nggak masalah. Bagi para ibu-ibu, para wanita yang banyak uzur, nggak jadi masalah. Boleh-boleh saja. Ya, bagi bapak-bapak yang kagak ada uzur masa dikodok, kecuali sakit, ya ceritanya beda. Bapak hadirin rahimakumullah, mari sama-sama Pak. Sumiya hadzal yaum alladzi huwa awwalu Syawal wal yaumul ladzi huwa al-ashir min Dzulhijjah idan. Kenapa dikatakan Id? Ya, di ujungnya baru idan. Ya. Dia menjadi maf'ul bih dari fi'il madi majhul, sumya hadza. Maf'ul bihnya berada di belakang idan. Kenapa dikatakan id? Pak, id itu adalah isim. Isim itu noun. Kata benda, isim. Dia tidak terikat oleh masa dan waktu. Lam taktarin bizamanin wad'an. Ya, dia bebas isim, kata benda, tidak punya masa, tidak punya waktu. Bukan verbal, bukan verb, bukan kata kerja. Bentuk kata. Ya, id. Dari mana? Dari kata ada, ya'udu id. Yang berarti ada, artinya kembali.
Ya'udu kembali. Aidan. Ya, saat ini kita sudah berada pada situasi harus sudah kembali. Karena dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan tuntas sudah ya hubungan vertikal kita dengan Allah, tinggal di 1 Syawal lanjutkan vertikalnya hubungannya secara horizontal dengan manusia. Hablum minallahnya selesai di Ramadan, lanjut dengan hablum minannas di tanggal 1 Syawal. Jadi 2 kategori ini barulah kita ibadah sempurna. Orang yang hanya bagus hubungan dengan Allah, Ramadannya bagus, takarubnya bagus, munajatnya bagus, istikharahnya bagus, tahajudnya bagus, semua ibadah-ibadah Ramadannya tuntas semua, luar biasa. Hablum minallahnya begitu harmonis hubungan dengan Allah, begitu dekatnya dengan Allah, nggak ada jarak antara kita dengan Allah. Sukses hubungan, menjalin hubungan erat-eratnya secara harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, termasuk manusia yang luar biasa. Selesai di situ tidak lanjut dengan tanggal Syawal, bulan Syawal sebagai bentuk manifestasi hasil tuntas pelaksanaan Ramadan. Bahkan boleh jadi kita gapai Lailatul Qadar yang dia jaga dari tanggal 20 terakhir, malam-malam terakhir ya, 21 sampai 29. Di 10 malam terakhir, sukses dia. Tapi kita lihat, kira-kira bagaimana hubungan kita dengan manusia. Tetap kita harus jaga baik. Ya, makanya tradisi kita ini kalau habis Id, berdiri sama-sama, kita saling peluk-pelukan. Tidak ada 2 orang muslim yang berjumpa, tangannya berjabat, dia berpisah, kecuali keduanya Allah sudah ampuni kedua-duanya dosanya. Dosa yang memulai dan yang diajak salaman, kedua-duanya Allah sudah ampunkan dosanya. Ya, ini luar biasa Pak. Salaman itu bukan tradisi, karena memang ada hadisnya. Musafahah juga ada dasarnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sebutnya adat ini harus kita buat sebagai sesuatu yang dianggap sebagai apa? Contoh daripada Rasulullah SAW. Ya, dikatakan hadal yaum, hari ini pada tanggal 1 Syawal, alladzi huwa awwalus Syawal, yang dikatakan awal daripada bulan Syawal, berarti tanggal 1, lebaran pertama, lebaran hari di mana ya selesai sudah Ramadan, ditandai dengan pelaksanaan salat Idul Fitri. Ya. Wal yaumul ladzi, juga yang dikatakan Id itu hari di mana wal ashir, ditandai dengan adanya tanggal 10. Ya, 10 apa Pak? Min Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah, bulan haji. Saya mau tanya, hari raya apa itu? Tanggal 10 haji. Hari raya Adha atau kurban, Idul Kurban, hari raya kurban. Ya, tanggal 1 Syawal Idul Fitri, syukran. Tanggal 10 Idul Adha. 2 peristiwa ini diabadikan oleh Allah dan Rasulullah yang dimaksud dengan hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, sumiya hadzal yaum yaumul ladzi huwa awwalu Syawal wal yaumul ladzi huwal ashir min Dzulhijjah Idan. Itulah yang disebut hari Id. Sebetulnya masih banyak Pak Id itu di dalam Islam, termasuk Jumat. Jumat itu hari raya umat Islam. Ya, karena kita kumpul sama-sama dari berbagai penjuru, dari tempat-tempat yang berbeda, keluar dengan pakaian yang serba kita senang, yang paling bagus kita pakai, kumpul di masjid melaksanakan sholat Jumat. Itu juga hari raya namanya. Ya, ada lagi 1 hari kata Imam Ghazali. Apa itu? Satu hari di mana dari mulai kita bangkit dari tidur sampai tidur kembali, tidak ada 1 titik pun dosa kita lakukan. Hari itu disebut hari raya. Pernahkah kita mengevaluasi diri kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, tidak terbersit 1 perbuatan dosa dalam hidup kita? Kalau itu bisa kita lakukan, vakum. Hanya akhirat yang kita perbuat, tahan mata dari menista orang lain, tahan lisan dari berkata yang tidak baik, tahan hati dari menggunjing dan sebagainya, tangan jaga, kaki jaga, perbuatan lainnya jaga, jangan sampai melakukan dosa,
maka itu disebut satu hari itu hari raya Id. Kalau seumur kita bisa melakukan itu, maka seumur kita hari raya terus kita. Subhanallah. Ini yang sulit, Pak. Rasanya dalam satu hari berat kita kalau nggak bikin dosa, Pak. Gatel mata kita, gatel mulut kita kalau nggak bikin dosa, Pak. Kadang-kadang mengalir seperti air, begitu aja terjadi. Tiba-tiba mulut ngoceh aja, Pak, nggak pakai kontrol, kagak ada remnya, ngomong aja tuh mulut kita, nggak sadar kita, lalu istighfar kita. Itu kuncinya. Bapak hadirin rahimakumullah. Li'anal mu'minina adu fihima min ta'atillah. Kenapa? Karena di 2 hari raya itu, di tanggal 1 Syawal, di tanggal 10 Dzulhijjah, seluruh umat mukmin, orang-orang beriman, orang-orang Islam, ngapain? Adu, mereka merayakannya sebagai hari raya min ta'atillah karena rasa taat kepada Allah selama Ramadan. Selama Ramadan. Saya mau tanya, Ramadan kita sukses nggak Pak kira-kira kemarin? Ya, menghadapi pasca Ramadan 2 Pak. Harusnya Pak. Ya, sikap kita harus ada 2. Yang pertama harus khauf. Khauf itu apa Pak? Khauf dari khaufa ya khaufu khauf. Wedi. Apa wedi? Takut. Takut itu artinya apa? Khawatir ya Allah, saya takut ya Allah, boleh jadi Ramadan saya tidak punya nilai apa-apa. Ramadan saya gagal, Ramadan saya tidak menjadikan saya dekat dengan Engkau, Ramadan saya tidak mengampuni, menjadi asbab terampunnya dosa saya. Jadi itu rasa khawatir itu, harus ada khauf. Bangga boleh, tapi terlalu bangga juga nggak bagus. Yakin boleh, tapi kalau terlalu yakin terlalu pede namanya. Makanya harus ada khauf di setiap ibadah. Boleh jadi Ramadan saya ditolak, boleh jadi ngaji saya ditolak, boleh jadi infak saya ditolak. Itu boleh sikap, bukan pesimis. Artinya berharap supaya kita besok lebih baik dari Ramadan ini. Makanya ada khauf. Khawatir Ramadan saya tahun ini nggak baik. Ya Rob, saya berjanji kepada Engkau, saya kalau Kau panjangkan usia saya Ramadan yang akan datang, saya akan melakukan ibadah-ibadah jauh lebih baik dari Ramadan ini. Itu roja namanya. Ada khauf, ada roja. Ada rasa khawatir, besok optimis bisa melakukan lebih baik. Jadi ada khauf, ada roja. Allati hiya ada paridoti siyama syahri Ramadan. Kenapa? Karena baru saja melaksanakan terselesaikannya tugas kewajiban kita apa? Puasa bulan Ramadan, siyam syahri Ramadan. Makanya usai Ramadan maka Allah kasih hadiah. Berbahagia, senang-senang. Kulu wasrobu. Ya, di malam tarawih ketiga malam terakhir ya Allah bilang kulu wasrobu, sekarang kalian boleh makan sebanyak-banyaknya. Datang ke rumah sahabat makan, minum apa yang disediakan. Ya, saya sedang puasa Ustaz di hari kedua, tapi dikasih makanan, makan, batalkan puasamu. Sampai begitu Rasulullah. Makanya saya kenapa belum puasa? Karena banyak bertamu ke rumah orang. Dikasih kopi duluan, ngomong kagak, tentu kopi udah ada. Kalau saya ngomong puasa, marah tuan rumah, makanya minum aja udah. Sampai di rumah, niat lagi puasa. Begitu Pak caranya Pak. Itu kan hadiah tadi dikasih. Emang boleh Ustaz begitu? Kata saya juga. Kalau kata Piki mah belum tentu Pak. Kalau kata saya boleh, saya puasa lagi. Tapi ntar istri masak matang makan lagi Pak. Ya nggak selesai puasanya Pak. Makanya supaya ini aman, udahlah nanti minggu terakhir aja lah puasanya. Betul Pak? Ya begitulah kira-kira Pak ya. Masih kita takut, masih banyak yang belum dinikmati. Begitu Pak ya. Baik, kemudian wal hajj ila ta'atillah. Kemudian yang kedua juga momentumnya di hari tanggal 10 itu pelaksanaan kita di sini di Indonesia, di timur, di luar Arab ya. Kita memotong korban, sementara di sana di Mekah, di Madinah mereka para haji saudara kita sedang pada wukuf di Arafah. Inti daripada pelaksanaan haji. Tanggal 10 itulah disebut Idul Adha.
Ya, jadi dua tuh kategori hari raya tadi, Idul Fitri tanggal 1 Syawal, ya, Idul Adha tanggal 10 Syawal. Asbab dijadikan di tanggal 1 Syawal itu sebagai momentum fitri karena selesai sudah kita dihancurkan, dibakar habis, di bumi habiskan seluruh dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Makanya Ramadan disebut Ramadan. Ramadan dalam bahasa Arab artinya apa? Membakar. Saking sangat panasnya Ramadan, maka setiap apa saja yang berbentuk dosa, maka dia dibantai habis di Ramadan. Nggak perlu pakai istighfar. Puasa saja sudah otomatis. Makanya banyak ulama yang mengatakan nggak perlu istighfar Ramadan. Karena kita berada di Ramadan aja sudah dibakar dosa kita. Apalagi pakai istighfar. Subhanallah, luar biasa. Makanya saya kurang setuju. Ya, 10 malam pertama Ramadan itu bulan rahmat. Setelah 10 kedua baru maghfirah. 10 terakhir ikut benar. Pas dicek-cek ternyata hadisnya maudhu, Pak. Hadisnya palsu. Tapi untuk fadl amal boleh-boleh saja, Pak. Di Duratul Nasihin tuh ada hadisnya, Pak. Dari Syekh Ahmad Zainuddin Malibari. Saya baca ada, Pak. Padahal itu sebetulnya nggak usah dicantumkan. Tapi nggak masalah buat fadl amal bagi kita. Karena memang Ramadan itu isinya 1 bulan itu rahmat. Ramadan isinya 1 bulan itu maghfirah. Dari awal tanggal 1 Ramadan Allah sudah berkenan memerdekakan 1 juta orang yang sudah divonis masuk neraka jahanam dalam 1 hari. Hari pertama Ramadan Allah sudah siap ya dengan apanya? Amnestinya ya, dan prerogatif Allah. Allah menstempel, menandatangani mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, di dalam 1 hari 1 juta penghuni neraka jahanam yang orang yang boleh jadi masih hidup, boleh jadi kita ada di dalamnya, sudah Allah vonis bebas dari ancaman masuk api neraka jahanam. Dalam 1 hari Ramadan. Lah kalau sampai tanggal 29 Ramadan berapa banyak? Jadi 29 apa 30 juta orang yang diselamatkan di setiap 1 tahun dalam 1 Ramadan. Jadi isinya itu. Jadi bukan malam tanggal 10 saja Allah merdekakan itkun minan nar. Jadi isi Ramadan itu rahmat, isi Ramadan itu maghfirah, isi Ramadan itu adalah Allah bersedia memerdekakan 1 juta manusia yang sudah divonis masuk neraka jahanam. Baik. Allati hiya siyamu sittun min Syawal. Ya, jadi Rasulullah SAW sudah menganjurkan kepada kita untuk melengkapi kesempurnaan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Wa ta'ahub li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam, bagi ya saudara kita mungkin yang ada di Mekah, mereka sangat berantusias untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah. Wa ta'ahub li ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita pasca Ramadan tanggal 1 Syawal biasanya ramai di mana, Pak? Kuburan. Ya, habis lebaran saudara nggak akan ada di rumah dah. Pasti ada di kuburan, di ziarah makam. Ini kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah ada contohnya. Enggak apa-apa, Pak. Karena memang di sini juga ada wa ta'ahub li ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagi yang mungkin punya saudara yang atau orang tua yang sudah meninggal wafat, kalau selesai semua kita hablum minan nasnya, maka silakan datang di makam orang tua kita. Ya. Sebab luar biasa ziarah itu, Pak. Kalau kita kaji ziarah luar biasa. Ada orang bertanya, Ustadz, saya nggak bisa baca Quran. Iya. Saya sholat saja ala kadarnya. Iya. Saya bukan orang alim, betul. Karena bukan tukang ngaji. Saya nggak bisa kirim Fatihah, nggak bisa kirim Yasin. Bagaimana Ustadz? Udah, datang aja ke makam. Ngapain? Duduk aja. Ada rumput bersihin, ya. Yang kurang pantas dibikin pantas, yang rapi, yang kurang rapi dirapi-rapiin. Duduk aja. Ngomong dah. Pak, Mak, saya datang kemari cuma datang doang. Ya, cuma doa doang supaya emak bapak diampuni. Maka otomatis bapak kita, emak kita diampuni dosanya oleh Allah SWT dengan kedatangan anak yang tadi.
Nggak baca Fatihah, nggak baca Yasin, Pak. Pertanda apa? Betapa pentingnya datang ke makam. Subhanallah, Pak. Ya, luar biasa. Baik. Kemudian walitikrori dzalika kula amin walikasrati awaidillahi ta'ala fihi bil ihsan. Ya, kenapa hal ini kok terus saja Rasulullah sangat menganjurkan untuk melaksanakan hari raya Id, saling berkunjung ke rumah, ya. Kenapa? Karena walitikrori dzalika, hal itu terulang di setiap tahun. Dilakukan di umat Islam setiap tahun diulang-ulang, walitikror. Kemudian walikasroti awaidillah, karena memang hari raya Islam itu bukan hanya satu, bukan dua, ternyata banyak. Ya, nanti kalau kita bahas ada puluhan hari raya itu. Ya, termasuk diantara salah satu tadi, bila satu hari dalam hidup kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali tidak ada melakukan satu titik dosa. Itu hari raya Id sejati yang sebenarnya. Kita wajib kita rayakan itu, Pak. Ya, tapi apakah kita bisa selamat dari tipu daya iblis dalam kehidupan kita dalam satu hari kita nggak berdosa? Boleh jadi. Ustadz, saya emang nggak mau interaksi dengan manusia, saya mau di rumah aja. Emang kalau kita di rumah ngunci pintu, berada di rumah nggak interaksi dengan orang lain, kita selamat dari dosa? Boleh jadi tambah banyak dosanya. Tuh, Pak. Jadi nggak gampang juga. Belum tentu orang yang interaksi dengan orang lain seolah jatuh ke dalam dosa, belum tentu juga. Dibanding dengan orang yang nggak punya aktivitas di rumah, boleh jadi lebih banyak dosanya. Nah, ini kan jadi sesuatu yang problematika bagi kita. Lalu bagaimana kita bisa mengatur kita tidak melakukan dosa? Ya, kan sudah diajarkan bagaimana caranya. Bagaimana kita menjaga ngaji. Kenapa kita ngaji? Nga-nya 9, J-nya 1. Ngaji, tahu Bapak ngaji? Sanga apa, Pak? Songo itu 9. Sanga 9. Siji. 9 apa itu 9? Nih, 9 lubang. Saya mau tanya, di kepala ada berapa lubang? Di kepala ada 7. 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 2 lubang telinga. Berapa lubang tuh? 7. 2 lagi di mana? Itu muncul di depan 1, ada mancep di belakang 1. Depan 1, belakang 1. 2 lubang. Dubur belakang, kubul depan. Berapa lubang tuh? 9. Ini 9 lubang inilah yang menjadikan manusia masuk neraka jahanam. Boleh jadi juga dengan 9 lubang ini Allah angkat derajat manusia setinggi-tingginya derajat. Lihat di surah Al-Mu'minun bagaimana orang-orang yang bisa menjaga lisannya, menjaga pergaulannya, menjaga kemaluannya. Ya, subhanallah, Allah siapkan surga. Subhanallah, ya, luar biasa. Tapi bagi orang yang tidak bisa menjaga 9, maka paling gampang masuk neraka. Kenapa harus ada J yang 1? Bila kita selamat menjaga 9, J masuk ke lubang yang 1. Kemana? Kubur, masuk neraka. Makanya 9 jaga dengan ngaji. Ngaji artinya menjaga 9 supaya selamat yang 1 di alam kubur. Begitu maksudnya, Pak. Paham nggak Pak gara-gara itu? Sering didengerin tuh, Pak, ya. Baik, wa awwalu aidi sallallahu Rasulullah SAW Idul Fitri. Jam 6, Pak. Ya. Oh, gitu. Oh, subhanallah. Libur ya? Selibur, Pak? Ya, lanjut sampai jam 6:30, Pak. Ya, wa awwalu idin, awal pertama kali pelaksanaan Id hari raya, sallallahu Rasulullah SAW, Rasul ditandai dengan Rasul salat. Salat pertama kali, ya. Salat apa? Idul Fitri fi sanati saniyasti minal hijrah. Di tahun hijrah kedua, hijrah pertama belum ada perintah. Tapi di tahun kedua hijrah Rasulullah dapat perintah untuk melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Sallallahu Rasulullah SAW bisa niatil sanati al-hijrah. Jadi bulan kedua, tahun kedua dari bulan hijrah. Walam yatrukha fahiya sunnah muakkadah. Bahkan sampai hari ini Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan sampai Rasulullah wafat. Bahkan ini menjadi sunnah muakkadah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an zayyinu ayadakum bitakbir. Makanya kenapa kita takbir?
Karena ini perintah. Baik Allah di dalam surah Al-Baqarah maupun Rasulullah dalam hadisnya. Ya, yang dinyatakan dari riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW meminta kepada umatnya, Zayyinu a'yadakum, kamu hiasi, buat indah, buat supaya bahagia keadaanmu, situasimu ketika hari raya itu dengan banyak bertakbir. Di Idul Fitri selesai takbir ya hari itu. Selesai udah nggak ada lagi takbir. Tapi di Idul Adha maka ada 3 hari sampai menjelang selesai asar di hari ketiga. Karena disebut dengan hari Ayyamut Tasyrik. Jadi takbirnya 3 hari. Ya pada sholat maupun di rumah-rumah boleh silakan takbir Pak ya. Bapak hadirin rahimakumullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi yaumil id salasami'ati marrah, siapa orang yang membaca 300 kali subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi dibaca pada malam hari raya takbir. Ya, yang lain takbir dia baca tasbih dan tahmid subhanallah wa bihamdi subhanallah 300 kali. Wa ahdaha li amwatil muslimin, dia juga nggak lupa dia Fatihahkan buat kaum muslimin. Hadiah dulu, kirimin Fatihah, bahkan tasbih ini dihadiahkan buat kaum muslimin. Dakhala fi kulli qabrin alfunurin. Maka kelak ketika kita nanti mati, Allah wafatkan masuk ke liang lahat. Dalam kesendirian kita, dalam kesepian kita, nggak ada lagi sahabat, nggak ada keluarga, nggak ada lagi orang yang datang kepada kita, tidak ada lagi yang peduli sama kita karena kita sudah terbujur kaku di dalam barzah. Maka sahabat kita adalah tasbih subhanallah wa bihamdi yang kita baca pada malam hari raya Idul Fitri. Allah berikan 1000 cahaya di dalam kubur kita. Subhanallah Pak, lihat. Dakhala fi kulli qabrin alfunur. Allah masukkan cahaya di suasana yang gelap gulita, sempit, pengap, bau, binatang, tanah hadir setiap saat. Tapi ketika Allah turunkan rahmat dengan diberikan 1000 cahaya, maka akan jauh lebih hebat dari dunia yang kita punya hari ini. Dia terang benderang, yang luar biasa. Allah berikan 1000 cahaya karena baca tasbih 1000 kali pada malam takbir subhanallah wa bihamdi 300 kali. Dibaca nggak Pak? Ya. Lewat Ustadz kajiannya. Ya. Kan kajiannya kan tiap tahun dibaca. Masa lupa lagi ya. Wa yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi idza mata al-panur. Bahkan Allah janjikan juga di setiap kubur-kubur yang kita hadiahkan tasbih tadi kepada saudara kita, bapak kita, ibu kita, encang-encing kita, engkong kita, kakek kita, uyut kita, kita hadiahkan mereka dengan baca tasbih 300 kali, maka setiap kubur-kubur mereka dimasuki 1000 cahaya. Subhanallah. Bahkan Allah sudah siapkan ketika kita mati, diwafatkan lalu dikuburkan, maka kubur kita sudah sediakan beribu-ribu cahaya yang menemani kita sampai datangnya bi'satul kubur. Subhanallah. Jangan lupa baca tasbih dan tahmid berapa? Salasumi'a marrah, 300 kali. Baik, saudaraku rahimakumullah. Ini ada kisah Id, ini yang paling fenomenal. Bahkan para khotib juga sering sampaikan ini. Tapi ada 2 kisah. Kisah Rasul berjumpa dengan seorang yatim ketika menjelang menuju masjid di perjalanan ada anak yatim. Rasul gendong. Lalu Rasul begitu banyak bicara sampai Rasul menetiskan air mata. Itu kisah yang pertama. Yang kedua ini kisah Umar bin Khattab, Khalifah Rasulullah berjumpa dengan salah seorang anak yatim dengan kondisi yang sangat terpuruk. Dengan pakaiannya yang serba bolong, sudah belel, dia pakai baju jubahnya. Tapi anak ini ceria seperti anak-anak orang-orang kaya lainnya. Menuju masjid yang sama, di jalan yang sama. Umar memperhatikan dari mulai beliau keluar dari rumah sampai berjumpa dengan anak tadi, dipeluk tuh anak di tengah jalan sampai dibawa ke masjid, sampai dibawa ke rumahnya. Bagaimana kisahnya? Hukiya ana Umar ra'a waladan lahu yauma Id. Suatu saat Umar ketika berjalan menuju masjid hari raya Id, beliau melihat seorang anak, walad.
anak laki-laki di usia baya, bukan ibnun ya, walad, jadi setengah remaja. Ya, seorang anak yang masih di bawah remaja, dia belasan tahun lah umurnya lah. Alaihi gomis kholak. Ini anak pakai baju di hari raya, orang-orang pakaian yang mewah-mewah. Ya, anak-anak orang-orang kaya, orang-orang berada, orang punya pakaiannya wangi-wangi, bagus jubahnya bagus-bagus, luar biasa. Karena ini hari raya Idul Fitri, biasanya orang pakai pakaian yang paling bagus, pakaian yang baru, ya, pakai kendaraan yang baru. Ya, rumah-rumah yang baru, semuanya serba baru. Tapi ini anak diperhatikan dari awal dia jalan berjumpa dengan Sayyidina Umar, diperhatikan bajunya belel, paling jelek, banyak bolong-bolong. Tapi anak ini lebih bahagia dengan anak-anaknya lain. Dia tersenyum, dia bahagia. Enggak ada rasa kesedihan pun di dalam wajahnya. Bingung ini Umar bin Khattab. Lalu apa? Ditegur lah. Pabaka, maka Umar menangis. Sambil meneteskan air mata, melihat kelakuan ini anak. Dalam kondisi terpuruk, pakaian serba bolong, dalam kondisi tidak mampu, tidak berdaya, bersahabat, berkumpul dengan orang-orang anak-anak lainnya, tapi dia lebih ceria dibanding dengan yang lain. Ada apa ini anak? Ini yang menimbulkan penasaran Umar kepada anak ini. Mayubki, anak ini malah justru balik nanya, wahai khalifah, kenapa kau menangis? Kenapa kau meneteskan air mata? Kenapa matamu merah? Apa yang kau sedihkan? Apa yang menjadikan engkau menangis, wahai khalifah? Mayubki ya Umar. Ya. Kemudian faqala ya bunayya, tersentuh ini Umar atas pertanyaan ini anak, wahai anakku, wahai bunayya, wahai anakku, wahai putraku. Ya. Ahsya ayunkis ay ya ahsya ayunkis yun kasiro qalbuk bi yaumil id idza ra'akal sibyan bihadal gomis al khalaq. Kata Umar, saya tadi khawatir dari awal saya ngeliat kamu tuh saya khawatir, makanya saya menangis. Meneteskan air mata. Karena saya ingat bagaimana kalau seandainya anak saya dalam posisi seperti kamu. Makanya aku menangis, kata Umar. Ayun kasiro kolbuk. Aku yakin pasti hancur hatimu. Berkeping-keping hatimu karena ngeliat situasi hari raya di mana orang bahagia dengan digandeng anak dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan bapaknya, pakaian serba bagus, mobil serba bagus, kendaraan serba bagus. Ya, sementara kamu kesendirian, tidak ada orang yang menyapa, tidak ada orang yang menggandeng, pakaianmu serba rusak, pakaianmu bolong, lusuh, tapi wajahmu tersenyum luar biasa. Maka aku menangis, kata Umar. Ayun kasiro kolbu. Anak itu menjawab dengan kalimat yang filosofis, yang nggak pernah disangka oleh Umar. Apa katanya? Faqala, anak ini menjawab, innama yunkasiro qalbu min a'damihillahi waridah. Sejatinya wahai khalifah, engkau salah. Kau menangisi pada momen yang tidak tepat, pada situasi yang tidak tepat. Yang seharusnya kau menangis itu adalah bila ada seseorang hamba hari ini yang pakaian serba bagus, serba mewah, serba wah, serba kecukupan menghadapi situasi Ramadan, tidak ada satu titik pun tidak bahagia, semuanya bahagia nih. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah yang hari ini mereka tidak mendapatkan ridho Allah. Seharusnya itu yang kau jadikan engkau menangis, wahai Umar, kata anak ini. Subhanallah. Jadi kalau ada hari raya Idul Fitri, di hari raya Id yang serba bahagia, ada segelintir manusia, ada satu figur manusia, boleh jadi kita, yang tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya itu yang menjadikan kita menangis, betul? Bukan karena pakaian yang tidak bagus dan tidak layak. Itulah hakikat Idul Fitri. Makanya Rasul bilang, laisal id liman labisal jadid, bukan dikatakan hari raya. Ya, ketika orang yang pakaiannya enggak baru. Walakinal id, tapi sebetulnya id itu sebenarnya adalah liman ta'atuhu tazid, yang ketika selesai Ramadan dia datang di hari raya, taatnya makin tambah, bukan makin surut ke belakang. Itu udah enggak cinta lagi masjid, enggak tadarusul Quran lagi, enggak pernah hatam lagi,
infak sodakohnya juga makin males, makin pelit. Kehadiran ke masjidnya semakin sedikit. Itu namanya mundur. Gagal Ramadannya. Ya. Nah ini maksudnya itu, maksud anak tadi maksudnya Pak. Jadi ridho Allah kita gapai itu di Ramadan. Selesai Ramadan, ayo kita gapai lagi. Maksudnya begitu Pak ya. Makanya anak ini bilang sama beliau, yang kau harus tangisi adalah setiap pribadi-pribadi yang tidak berubah hakikat hidupnya, tidak menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au akko ummahu wa abah, atau anak-anak yang menurut penilaian engkau yang ketika Ramadan selesai seharusnya setiap anak itu menjadi anak-anak yang terampuni dosanya. Anak-anak yang tidak lagi dianggap sebagai anak yang durhaka kepada orang tua. Tapi ketika Ramadan selesai anak masih belum minta maaf, belum taat, belum mendatangi kuburnya, belum mendatangi rumahnya, belum mendatangi rumah keadaan orang tuanya. Ustadz, bagaimana kalau saya merantau di satu tempat, di satu kota, tapi orang tua saya di kampung, makanya lebaran pulang. Nah, itu masalahnya Ustadz. Gimana kalau nggak punya ongkos? Kan tinggal ngomong. Tinggal ngomong aja maksudnya, Pak, kan bisa video call begitu Pak ya. Ini yang jadi masalahnya. Bagaimana Ustadz? Insya Allah mudah-mudahan. Hakikat kehadiran kita orang tua penting. Tapi ketika ridhonya akan jauh lebih penting. Orang tua pasti adalah orang-orang yang bijak. Ketika kita sudah menyatakan dengan sejujurnya, saya nggak bisa pulang tahun ini Pak. Ma, karena kondisi ekonomi sedang pailit, sedang sulit. Cukup dengan berbagi hari ini kita video call saja mah. Nggak masalah, yang penting orang tua ridho. Tapi kan kirimannya udah sampai duluan paketnya. Paketnya udah sampai duluan ke rumah, nggak jadi masalah Pak ya. Seperti itu Pak ya. Baik, kita lanjut. Jadi yang seharusnya kau tangisi adalah anak-anak yang Ramadan selesai tapi tidak diampuni dosanya. Malah justru semakin brutal sikap sama orang tuanya. Jadi anak-anak yang durhaka kepada bapak dan ibunya. Maka itu yang patut kau tangisi, wahai Umar, kata anak ini. Anak Umar khalifah, ya, khalifah Rasulullah, seorang presiden, dinasihati seorang bocah, Pak. Bayangin, Pak. Subhanallah. Tapi beliau mendengarkan dengan baik. Inilah seorang ulama yang luar biasa. Ya, baik. Wa inilah arju ayyakunallahu radiyan anni waridhak. Saya mohon berdoa di hari yang fitri ini dengan kondisi saya yang sempat terpuruk ini. Tapi saya bahagia karena Allah telah memberikan ridhonya kepada saya dan kepada engkau, hai Umar bin Khattab. Subhanallah. Ini arju ayyakunallahu radiyan anni wa an ridhoka ya Umar. Saya mohon sama Allah detik ini, hari ini, di fitri ini tidak ada doa yang tidak dikabul. Karena semua manusia hatinya terbuka, rahmat Allah turun ke dunia. Nggak pakai dihitung-hitung lagi rahmat Allah turun hari ini. Coba lihat bagaimana Allah turun ke dunia hari ini. Lihat, setiap rumah pasti banyak makanan. Makanan boleh nggak dimakan sama kita? Disuruh makan Pak, kita makan ini, bahkan duit udah Masya Allah, luar biasa. Artinya Allah turunkan ridho pada tanggal 1 Syawal. Ya, baik, lanjut terakhir Pak. Ya. Fabaka Umar wa dhammahu ilaihi wa da'a lahu radhiyallahu anhuma. Umar tersentak kaget, seumur-umur baru detik ini, saat ini, Syawal ini saya berjumpa dengan anak yang modelnya kayak gini. Tersentak Umar. Langsung dia peluk tuh anak, wa dhammahu wa da'a, diajak berdoa, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya. Amin. Demikian barangkali minal aidin al faidin al-shaimin wal qaimin, ja'alallahu iyyakum minas shaimin wal qaimin. Taqabbalallahu minna wa karim, taqabbal siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Demikian barangkali di hari raya Idul Fitri, saya atas nama pribadi dan segenap pengurus serta para asatiz, para guru-guru, atas nama semuanya juga pengurus, mohon ampun yang sebesar-besarnya, minta maaf atas segala apa yang telah sampaikan dalam bentuk kata, kalimat, kajian yang tidak berkenan, boleh jadi menyinggung, sampai hari ini masih tersimpan di hati. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Ya Pak ya, insya Allah kita dijadikan hari ini orang-orang yang kembali, ya, Id kembali, Fitri seperti awal kita tercipta, ruh dan jasad tanpa dosa. Amin. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.